sahabat semua, jumpa kembali dengan channel Fauzo Visual. Buat kalian yang belum subscribe silakan subscribe, like, dan komen. Serta jangan lupa, aktifkan notifikasi, atau tekan tanda lonceng, agar dapat informasi terbaru, dari channel ini. Baiklah, sahabat semua, di video kali, kita akan membahas tentang, apa yang dilakukan kafein pada otak dan tubuh. Apa yang kafein lakukan terhadap tubuh dan otak kita? Banyak dari kita tidak dapat memulai sebuah hari tanpa sentakan kafein. Berbagai minuman berkafein mempengaruhi kesehatan Anda dengan cara yang berbeda. Sebuah studi baru menunjukkan bahwa kopi tampaknya terkait dengan umur yang lebih lama, namun kebanyakan dari minuman energi memiliki tingkat gula yang sangat tinggi. Kafein itu sendiri merupakan stimulan dengan beberapa efek positif dan negatif. Hal itu dapat membuat kebanyakan dari kita merasa lebih waspada, terjaga, dan fokus, tapi tidak sedikit yang bisa menjadikan bumerang. Kafein juga mempengaruhi sejumlah proses di tubuh kita, termasuk pencernaan, metabolisme, dan penglihatan kita. Inilah yang sebenarnya terjadi setelah Anda minum secangkir kopi. 1. Kafein adalah obat psikoaktif yang paling umum digunakan di dunia. Salah satu hal yang jarang disebutkan tentang kafein, adalah bahwa ia sebenarnya adalah obat. Kafein merupakan obat psikoaktif, yang paling umum digunakan di dunia, sehingga menyebabkan kita bertanya, mengapa tidak menganggapnya sebagai obat? Kafein memiliki efek psikoaktif, sehingga mengubah cara kita merasakan, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Namun pikirkan berapa banyak dari kita yang tidak dapat, atau tidak, melewati satu hari tanpanya. Neurosaintis Harvard, Charles Czeisler, telah menghipotesa kafein dikombinasikan dengan aliran listrik, memungkinkan manusia untuk melarikan diri pola alami tidur dan terjaga, membebaskan mereka dari siklus matahari. Perubahan itu, tulisnya di National Geographic, memungkinkan transformasi besar usaha ekonomi manusia dari peternakan ke pabrik. 2. Membuat kita merasa waspada, setidaknya untuk sementara waktu. Adalah normal untuk menjadi lelah seiring berjalannya hari. Otak kita secara alami menghasilkan lebih banyak molekul yang disebut adenosin sejak kita bangun sampai saatnya kita tidur. Ilmuwan menganggap ini membantu kita tidur di malam hari. Kafein membajak proses alami ini dengan meniru adenosin di otak. Ini menempel pada reseptor yang dirancang untuk adenosin, mendorong mereka keluar dari jalan. Akibatnya, kita dibiarkan merasa lebih waspada dan terjaga. Akhirnya, bagaimanapun, adenosin berujung pada tindakan kafein, dan membuat reseptor baru untuk molekul penyebab tidur untuk mulai menempel kembali. Inilah sebabnya mengapa secangkir kopi pagi Anda, tiba-tiba berubah menjadi 2 kali semakin banyak reseptor yang Anda miliki, semakin banyak kafein yang Anda butuhkan untuk menyambungkannya. 3. Meningkatkan mood. Sebagai stimulan sistem saraf pusat, kafein tidak hanya meningkatkan kewaspadaan, namun juga bisa meningkatkan mood Anda. Hal ini disebabkan efek pemblokiran adenosin yang sama yang membuat Anda merasa waspada. Dengan menghalangi efek santai adenosin, kafein memungkinkan dopamin dan glutamin, stimulan alami lainnya yang diproduksi oleh otak Anda, menjadi liar, membuat Anda lebih waspada, tidak bosan, dan memberikan dorongan suasana hati. Menariknya, sejumlah penelitian telah menemukan hubungan antara konsumsi kafein dan penurunan risiko depresi, terutama saat dikonsumsi dalam bentuk kopi. Penelitian bahkan menyarankan agar kafein menurunkan risiko bunuh diri, setidaknya untuk pria. Namun, setidaknya salah satu dari penelitian ini hanya menemukan hubungan ini dengan kopi berkafein, bukan teh, meskipun ada juga yang menemukan efek yang sama untuk teh. Namun, kafein juga memompa kadar adrenalin kita, yang bisa membuat kita menjadi mudah tersinggung. Kafein menggairahkan sel otak kita, yang memberitahu pusat kontrol hormon kita kelenjar pituitari, bahwa ada keadaan darurat. Pituitari mengatakan kepada kelenjar adrenal terletak di atas ginjal untuk membanjiri tubuh dengan adrenalin. Itulah hormon di balik respons, fight or flight. Adrenalin mendorong kita untuk tinggal dan menghadapi situasi yang mengancam, atau melarikan diri dari sebuah peristiwa. Dalam keadaan tereksitasi ini, kita cenderung lebih mudah tersinggung, cemas, dan jauh lebih emosional.
Meskipun hal itu dapat membantu untuk berlari dari seseorang, atau membela diri dalam perkelahian, hormon agresif tersebut tidak banyak membantu dalam situasi yang lebih sulit seperti bernegosiasi dalam sebuah pertemuan, atau menanggapi sebuah teks. 4. Meningkatkan ingatan. Kafein telah terbukti memperbaiki jenis memori tertentu, terutama kemampuan untuk mengingat, daftar kata-kata dan informasi langsung, dalam beberapa penelitian, namun tidak semua. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hal itu membantu ingatan, menempel, di otak juga, sehingga memudahkan untuk mengingat kembali informasi itu nantinya. Peningkatan ini, bagaimanapun, tampaknya paling berpengaruh untuk orang-orang yang belum pernah kecanduan kafein sebelumnya. Sebuah studi baru-baru ini juga menunjukkan bahwa ekstrovert mendapatkan lebih banyak dorongan ingatan kerja dari kafein daripada introvert. Ini mungkin menjelaskan mengapa beberapa penelitian mengamati pengaruh yang lebih signifikan daripada yang lain. Stephen Brown, penulis Buzz, The Science and Lore of Alcohol and Caffeine, menjelaskan bahwa reaksi individu terhadap kafein sangat bervariasi, sementara satu orang mungkin berkembang pada tingkat kafein yang tinggi, namun akan membuat orang yang lainnya tidak mendapatkan pengaruh apa-apa sama sekali. Namun, terlalu banyak kafein secara berlebihan dapat menyebabkan penurunan kinerja pada segala bidang. 5. Kafein bisa meningkatkan rentang perhatian. Salah satu alasan umum orang minum kopi atau teh berkafein adalah membantu mereka memusatkan perhatian pada sebuah tugas, dan tidak mengherankan jika salah satu efek mental kafein yang paling jelas adalah dorongan dalam kemampuan untuk tetap fokus, terutama bagi seseorang yang mengalami kelelahan. Penelitian menunjukkan bahwa pengemudi komersial yang menempuh jarak jauh secara signifikan cenderung mengalami kecelakaan jika mereka mengkonsumsi kafein dalam bentuk apapun, kopi, teh, pil, atau minuman energi. Namun, kebanyakan orang juga terbiasa semisal dengan kafein jitters, dan sebagaimana diketahui malah menjadi semakin sulit untuk fokus pada apapun setelah mengkonsumsinya terlalu banyak. 6. Tapi beberapa manfaat kafein mungkin berasal dari fakta bahwa itu terkait dengan diri kita sendiri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan kafein sebenarnya tidak bermanfaat sama sekali. Bagi beberapa orang, studi ini menunjukkan, semua efek positif dari kafein, dari mood yang lebih baik hingga peningkatan ingatan dan rentang perhatian, bisa jadi merupakan hasil dari dosis kafein untuk sementara membalikkan efek penarikan jangka panjang dari obat tersebut. Dengan kata lain, ketika seseorang yang kecanduan kopi lalu berhenti meminumnya, bepergian atau melakukan kegiatan tanpa minuman bisa membuat mereka merasa lelah dan kurang fokus. Ketika mereka mulai meminumnya lagi, penampilan mereka hanya bisa meningkat karena otak dan tubuh sudah menjadi kecanduan kafein. 7. Mengurangi nafsu makan, meski hanya untuk sementara waktu. Secangkir kopi cenderung menahan nafsu makan Anda, untuk sementara waktu, tapi tidak ada bukti bahwa kafein bisa menghilangkan rasa lapar, atau dapat membantu untuk penurunan berat badan. Sebagian besar penelitian tentang efek kafein terhadap nafsu makan telah terlalu sedikit atau hanya dilakukan pada hewan saja, sehingga sulit untuk mengatakan apakah pengamatan para peneliti akan berlaku untuk orang-orang secara lebih luas. 8. Membantu beberapa obat untuk bekerja lebih cepat. Jika Anda pernah mengalami penderitaan migrain, Anda mungkin pernah mencoba Excedrin, obat bebas yang dipasarkan untuk jenis sakit kepala langka dan parah ini. Selain obat tradisional yang menghilangkan rasa sakit seperti ibuprofen dan acetaminophen, Excedrin mengandung kafein. Itu karena ada beberapa bukti bahwa kafein membantu obat penghilang rasa sakit tertentu, seperti acetaminophen, bahan aktif utama di Tylenol, dan aspirin, membuat reaksi lebih cepat, bertahan lebih lama, dan menjadi lebih efektif. Sebuah penelitian di tahun 2007 terhadap 24 orang yang menggunakan kombinasi kafein dan acetaminophen, hanya satu atau yang lain, atau placebo menemukan bahwa mereka yang telah mengambil keduanya bersama-sama melihat penurunan gejala rasa sakit yang lebih kuat, efek yang juga cenderung bertahan lebih lama. 9. Penambah performa atletik. Kafein adalah salah satu obat peningkat performa paling umum yang digunakan dalam olahraga. Jika Anda dapat mentolerirnya, tampaknya kafein bisa menjadi batas akhir dari usaha yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kinerja, ahli fisiologi latihan Matthew Ganio mengatakan kepada The Atlantic.
Jika diberi dosis dengan benar dan dengan asumsi tidak hanya mengembalikan pecandu kafein ke tingkat awal, ini bisa memberi atlet pencapaian kinerja yang penting, asalkan tidak terlalu banyak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. 10. Kafein menempel di dalam tubuh kita untuk waktu yang lama. Pernah bertanya-tanya apakah secangkir kopi di waktu sore, atau espresso malam akan membuat Anda bangun di malam hari? Dibutuhkan sekitar 5 atau 6 jam sebelum setengah dari kafein yang telah Anda konsumsi habis, jadi secangkir kopi pada pukul 4 sore, bisa membuat Anda masih merasakan setengah dari efeknya pada pukul 10 malam. Jika itu cukup untuk membuat Anda tetap bangun, rencanakanlah sesuai dengan itu. 11. Kafein bisa menyebabkan rasa mulas. Sementara secangkir kopi hangat mungkin tampak menenangkan jika Anda sedang kedinginan atau lelah, kafein juga dapat meningkatkan kadar asam di perut Anda. Hal ini dapat menyebabkan mulas dan bisa sangat buruk jika Anda menderita MAH. 12. Konsumsi kopi secara teratur dikaitkan dengan umur yang lebih lama. Dua penelitian baru-baru ini telah menemukan bukti bahwa orang yang banyak minum kopi, kecil kemungkinannya untuk meninggal secara dini. Peneliti yang telah menganalisis diet dan kesehatan ratusan ribu orang telah menyarankan agar peminum kopi berat cenderung meninggal karena penyakit jantung, kanker, dan diabetes, di antara beberapa kondisi lainnya. Namun, kopi tanpa kafein, decaf coffee, tampaknya menyampaikan banyak manfaat kesehatan yang sama, bahkan jika Anda ingin mengurangi kafein, Anda seharusnya tidak perlu mengakhiri kebiasaan minum kopi Anda.